Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Hasil penyelidikan kebakaran tungku smelter di Morowali, Sulawesi Tengah, polisi menduga kuat ada kesalahan prosedur dalam operasional. Dari 27 orang saksi yang diperiksa, polisi akan memastikan tersangka usai melakukan gelar perkara. Polda Sulawesi Tengah akan melakukan gelar perkara terkait dengan kasus meledaknya tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel. Polda Sulawesi Tengah menjelaskan dari tahap penyelidikan yang rampung, 27 orang saksi ini diperiksa dan diduga ada pelanggaran prosedur operasi standar hingga berdampak terhadap meledaknya tungku smelter pada hari Minggu 24 Desember yang lalu. Dari 59 korban, 20 orang pekerja meninggal dunia. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara. Beberapa langkah yang sudah kita lakukan, di samping kita sudah melakukan pengamanan terhadap TKP, dalam rangka penyelidikan kita pun sudah melakukan pemeriksaan terhadap 27 saksi. Kita bersyukur sudah ada titik terang, tinggal kita memastikannya pada pelaksanaan gelar perkara besok. Tersangka Pak Jalan, dari 27 orang itu? Sudah ada yang mengarah ke tersangka? Mudah-mudahan ada. Di awal terpaksa saya sampaikan, mudah-mudahan ada. Karena memang dari hasil penyelidikan patut diduga, saya katakan patut diduga ya, ada beberapa SOP yang melanggar dari sisi petugasnya, dari sisi metodenya, maupun dari sisi keputusan. Ya. Decision making harus diambil bukan oleh manajemen, oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu sendiri. Informasi terkini penyidikan kasus ledakan tungku smelter di Morowali akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Nanah Rahman yang berada di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi Nana. Nana, apakah gelar perkara ini sudah rampung? Kapan kemudian polisi segera mengumumkan siapa tersangkanya? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Sejauh ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi. Nah, di antaranya adalah tenaga kerja asing, pekerja Indonesia, dan dari pihak perusahaan itu sendiri. Atau bisa dikatakan semua saksi yang diperiksa ini berasal dari manajemen, pekerja, sampai korban yang sampai saat ini masih bisa berkomunikasi. Adisti dan juga saudara, dan dari 27 orang yang diperiksa diduga memang ada pelanggaran prosedur operasi standar atau SOP, baik dari sisi metode maupun dari sisi keputusan pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu sendiri, sehingga berdampak meledaknya tungku smelter pada hari Minggu 24 Desember yang lalu. Dan saudara dan juga Adisti, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho juga mengatakan bahwa penetapan tersangka ini akan dilakukan setelah pelaksanaan gelar perkara. Adisti. Itu artinya sampai saat ini kita masih menunggu pengumuman siapa tersangka dari meledaknya tungku smelter di Morowali. Nah, kan kita tahu kemudian dampaknya adalah 20 orang meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan perawatan korban luka hingga saat ini, Nana? Ya, Adisti dan juga saudara, korban tewas akibat kecelakaan kerja yang terjadi di tungku smelter PT ITSS di Morowali Utara, di Morowali, Sulawesi Tengah, kini bertambah menjadi 21 orang. Menurut data yang diterima dari Humas PT IMIP, saat ini saudara sudah ada 21 korban yang meninggal dunia. Nah, salah satu korban yang sempat dirawat di Rumah Sakit Saweri Gading Palopo memang meninggal di tanggal 31 Desember 2023 yang lalu. Nah, sementara korban lainnya yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin Makassar baru saja meninggal Selasa siang kemarin. Kemudian saat ini jumlah korban luka yang dirawat itu berjumlah 38 orang, dan saat ini juga para korban masih dirawat secara intensif di
beberapa rumah sakit seperti di Morowali, Kendari, Makassar, dan juga Jakarta. Adisti. Iya, itu artinya ada total 21 orang meninggal dunia, 38 lainnya ini masih menjalani perawatan. Untuk pembiayaannya sendiri, kemudian seluruhnya ditanggung oleh perusahaan? Iya, menurut informasi yang kami dapatkan, Adisti, tungku smelter yang meledak pada hari Minggu 24 Desember yang lalu ini memang merupakan milik PT ITSS, salah satu tenan atau penyewa dalam kawasan PT IMIP atau Indonesia Morowali Industrial Park, dan pihak perusahaan juga kabarnya telah menyalurkan dana kompensasi ke pekerja yang menjadi korban. Adisti. Baik, kita akan tunggu bagaimana polisi mengumumkan tersangka setelah melakukan gelar perkara terkait dengan peristiwa kecelakaan kerja ataupun meledaknya tungku smelter di PT ITSS Morowali. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nana Rahman melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah.